Kalau mau bangun di Mimika, Freeport dengan pemerintah atasi dulu pendangkalan besar-besar yang sedang terjadi di Muara di bawah. Ini masalah besar ke depan. Kalau sudah perpanjang sampai 2050, ada masalah besar yang harus dipikirkan, ambil langkah-langkah yang konkret itu harus selesaikan, perlu selesaikan itu. Selama ini kita tutup-tutupi, padahal yang menderita ini masyarakat yang bagian timur ini. Presiden Joko Widodo telah mengizinkan PT Freeport Indonesia untuk memperpanjang 20 tahun kontraknya hingga 2061 selepas izin usaha pertambangan khusus atau IUPK berakhir pada 2041. Pemerintah bahkan harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara demi untuk memuluskan Freeport melanjutkan kegiatan pertambangan di Mimika. Freeport Indonesia diminta merealisasikan pembangunan smelter tembaga di Papua sebagai bagian dari komitmen perpanjangan IUPK. Rencana pembangunan smelter ini pun menuai polemik menyusul penolakan Bupati Mimika jika smelter dibangun di Fak-Fak bukan di daerah penghasil di Mimika. Sementara itu, legislator di Mimika, Karel Wijangge, punya pandangan lain. Dia tidak terlalu mempersoalkan kelanjutan izin Freeport maupun lokasi pembangunan smelter di Papua. Tetapi dia meminta Freeport maupun pemerintah terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan besar yang hadir sebagai dampak aktivitas pertambangan. Freeport disebut telah mengalirkan pasir sisa tambangnya ke sungai dan laut tanpa henti selama puluhan tahun hingga mendatangkan malapetaka bagi masyarakat sekitar. Sempat ada mau bangun smelter pemerintah ya, sudah survei kemudian ditolak oleh masyarakat yang punya hak wilayah. Artinya waktu itu pemerintah punya pendekatan, itu kayaknya masalahnya di situ. Pemerintah tidak lakukan pendekatan dengan yang punya hak wilayah di situ, masyarakat yang punya lokasi di situ. Kalau saya begini, entah di Mimika atau di luar Mimika, kayak di Fak-Fak sekarang, itu kan di Papua. Di Papua, yang penting itu di Fak-Fak itu harus ada rekrut karyawan orang Papua, lebih fokus ke situ. Kalau ada smelter di sana, yang ada Mimika ini kan nanti sebagian ke Fak-Fak, toh Fak-Fak dengan di sini sama. Masalahnya ini saya lihat di Mimika ini ada beberapa kendala sekarang. Kalau mau bangun di Mimika, Freeport dengan pemerintah atasi dulu pendangkalan besar-besar yang sedang terjadi di Muara di bawah. Ini masalah besar ke depan. Ya. Ini kita bicara mau ada Freeport itu kita tidak bicara 10 tahun, 20 tahun. Ini kita bicara ke depan, 100 tahun ke depan. Tidak terasa kan Freeport sekarang berapa? Sudah berapa puluh tahun. Kalau sudah perpanjang sampai 2050, ada masalah besar yang harus dipikirkan, ambil langkah-langkah yang konkret itu. Masalah pendangkalan besar-besar yang sedang terjadi di Muara di bawah ini harus selesaikan, perlu selesaikan itu. Karena ini sekarang di timur ini orang sudah ukur-ukur air sekarang sampai dengan sekarang putar laut sudah dangkal, benar-benar sudah dangkal, dan itu orang putar lewat laut. Ini masalah besar. Kita mau bangun smelter ini kan omset yang bukan main-main, ya toh. Jadi kalau daerah di bawah ini, bagian timur ini, itu sudah dangkal semua. Pengaruhnya sampai di Aru, pendangkalan pasir ini. Coba bayangkan, itu 24 jam non-stop dan puluhan tahun. Dia punya pasir sisa ini. Selama pasir gunung besar ini, yang ambil kan emas, tembaga, segala macamnya. Batunya kan dibuang bertahun-tahun. Dan itu tidak ada solusi. Ini masalah. Jadi kalau hasil survei perusahaan kemudian di Mimika ini tidak layak untuk bangun smelter, ini bukan, dia keluarkan dana besar sekali untuk bangun sebuah smelter. Menurut saya tidak layak di tempat yang dia ada buang pasir sisa. Pamako ini sudah dangkal, sudah tidak layak, dia sudah dangkal itu. Sudah dangkal. Kalau mau bilang lumpur, salah-salah. Kalau kita bilang ya kasat mata kami bilang tailing, karena memang di Muara pembuangan sungai ini isu besar, ini dampaknya besar. Selama ini kita tutup-tutupi. Padahal yang menderita ini masyarakat yang bagian timur ini dulu bebas.
Sekarang beberapa waktu lalu tuh ukur-ukur air. Sekarang sudah tidak bisa lagi, tidak bisa ukur air lagi. Dia harus putar laut. Dan angka perahu terbalik, tenggelam, tinggi itu pengaruhnya pendangkalan. Ombak kencang di situ. Itu yang kondisi real yang sekarang. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk mau bangun di Mimika atau di luar Mimika, hasil dari survei perusahaan, kemudian di Laut Mimika ini ternyata tidak layak, nanti ke depan nanti akan terjadi pendangkalan besar-besaran dan dia harus amankan agak jauh sedikit dari daerah operasi, ya barangkali itu kondisi real. Tapi kalau itu upaya-upaya orang, satu orang kemudian dia paksa ke sana sebagai anak Mimika, ya saya rasa keberatan juga. Karena kita kalau di laut bagian barat ini ada yang tempatnya tidak layak, ada yang bisa, tapi kalau selama operasi ini terus berjalan dan tidak ada solusi, saya pikir di perairan Mimika ini sama saja.